Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Gufron. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan, di mana terdapat beberapa submateri sebagai berikut. Yang pertama, bilangan pecahan. Yang kedua, perbandingan dan bentuk-bentuk pecahan. Yang ketiga, operasi hitung pecahan. Yang keempat, pembulatan bentuk pecahan, baku pecahan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan atau yang berkaitan dengan pecahan. Langsung saja ke pembahasannya. A. Bilangan pecahan. Pengertian pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan atau sebagai P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat, serta Q tidak sama dengan 0. Bilangan P disebut pembilang dan bilangan Q disebut penyebut. Contoh, 4/20 atau 4/20, 5/20, 10/20, dan 1/20. Bilangan-bilangan pecahan sering disebut sebagai pecahan saja. Pada pecahan-pecahan tersebut, angka-angka 4, 5, 10, dan 1 disebut pembilang, sedangkan angka 20 disebut penyebut. Untuk gambar di samping, gambar yang A menunjukkan sepertiga dari bentuk persegi panjang. Gambar yang B yaitu 3/6 dari bentuk persegi panjang. Gambar yang C 3/12 dari bentuk persegi panjang, dan yang terakhir itu 5/54 dari bentuk persegi panjang. 2. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Untuk memperoleh pecahan-pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi bilangan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Diilustrasikan dengan gambar A, yaitu 1/4 dari kubus lingkaran, dan gambar B 2/8 dari luas lingkaran, dan gambar yang C 3/12 dari luas lingkaran. Dari ketiga gambar tersebut tampak bahwa daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Hal ini berarti 1/4 itu sama dengan 2/8 dan sama dengan 3/12. Dikatakan sebagai pecahan-pecahan senilai. Masih dalam pembahasan pecahan senilai, untuk contohnya atau pengertiannya, jika diketahui pecahan P per Q dengan P dan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P dikali A per Q dikali A, atau P per Q sama dengan P dibagi B per Q dibagi B, di mana A dan B konstanta positif, bukan 0. Untuk lebih jelas, masuk contoh soal. Contoh, tentukan dua pecahan senilai dengan pecahan berikut adalah 2/3 dan 28/42. Penyelesaian. 2/3 sama dengan 2 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 4/6. 2/3 sama dengan 2 dikali 5 per 3 dikali 5 sama dengan 10/15. Jadi dua pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6 dan 10/15. Untuk masalah yang kedua, 28/42 sama dengan 28 dibagi 2 per 42 dibagi 2 sama dengan 14/21. 28/42 sama dengan 28 dibagi 14 per 42 dibagi 14 sama dengan 2/3. Jadi dua pecahan yang senilai dengan
28/42 adalah 14/21 dan 2/3. Tiga, menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan, P per Q tidak boleh sama dengan 0. Berlaku P per Q sama dengan P dibagi A per Q dibagi A, di mana A faktor persekutuan terbesar atau FPB dari P dan Q. Contoh, nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Penyelesaian. Diketahui FPB dari 18 dan 45 adalah 9, sehingga 18/45 sama dengan 18 dibagi 9/45 dibagi 9 sama dengan 2/5. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. 4. Menyatakan hubungan antara dua pecahan. Dari gambar A dan B diketahui 2/3 itu lebih dari 1/3 atau 1/3 kurang dari 2/3. Untuk menyatakan hubungan dua pecahan, bandingkan pembilangnya jika penyebut kedua pecahan sama, adapun jika kedua pecahan berbeda. Untuk membandingkan pecahan tersebut, samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan dengan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan, kemudian bandingkan pembilangnya. 5. Menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Yang pertama, susunlah pecahan. Masalah pertama, susunlah pecahan -1, 2/3, dan 1/2. Kemudian tentukan letaknya pada garis bilangan. Masalah kedua, buatlah garis bilangan pecahan, kemudian bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari atau lebih dari. A 1/5 dan -2/5, B -1/4 dan 1/4. Penyelesaian. Penyebut kedua pecahan belum sama, sehingga kita samakan dulu penyebutnya. Untuk -1 itu sama dengan -6/6, dan 2/3 sama dengan 4/6, dan 1/2 sama dengan 3/6. Jadi dari tiga bilangan tersebut, kesimpulannya KPK dari 1, 2, dan 3 adalah 6. Jadi urutan naik pada pecahan -1, 2/3, dan 1/2 adalah -1, 1/2, dan 2/3. Letaknya pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tuh di bawah. Buka mata Anda. Penyelesaian untuk permasalahan kedua. Jadi pada garis bilangan A, karena letak 1/5 terletak di sebelah kanan -2/5, maka 1/5 itu lebih dari -2/5. Yang B, garis bilangannya sebagai berikut. Jadi karena -1/4 terletak di sebelah kiri 1/4, maka -1/4 kurang dari 1/4. Di antara dua pecahan yang berbeda, selalu dapat ditemukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut. Untuk menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan, langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Samakan penyebut dari kedua pecahan, kemudian tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. B. Ubahlah lagi penyebutnya jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud. Begitu seterusnya.
Contoh, tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 3/5. Penyelesaian 3/5 sama dengan 3 dikali 3/5 dikali 3 sama dengan 9/15. Untuk 2/3 sama dengan 2 dikali 5 per 3 dikali 5 sama dengan 10/15. Karena belum diperoleh pecahan yang dimaksud, maka masing-masing penyebutnya diperbesar lagi sehingga diperoleh 9/15 sama dengan 9 dikali 2/15 dikali 2 sama dengan 18/30. 10/15 sama dengan 10 dikali 2 per 15 dikali 2 sama dengan 20/30. Di antara pecahan 18/30 dan 12/30 terdapat pecahan 19/30. Jadi pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 adalah 19/30. B. Perbandingan dan bentuk-bentuk pecahan. 1. Pecahan sebagai perbandingan bagian dari keseluruhan. Contoh, seorang anak memiliki 12 kelereng yang terdiri atas 3 kelereng warna merah, 4 kelereng warna hijau, dan 5 kelereng warna biru. Masalah pertama, tentukan perbandingan kelereng warna merah terhadap hijau. Tentukan perbandingan kelereng warna merah terhadap biru dan tentukan perbandingan kelereng warna hijau terhadap biru. Untuk penyelesaian, kelereng warna merah terhadap hijau adalah 3/12 berbanding 4/12 atau 1/4 berbanding 1/3. Permasalahan kedua, perbandingan kelereng warna merah terhadap biru adalah 3/12 berbanding 5/12. Permasalahan ketiga, perbandingan kelereng warna hijau terhadap biru adalah 4/12 dibagi 4/12 berbanding 5/12. 2. Menyatakan bilangan bulat dalam bentuk pecahan. Setiap bilangan bulat per P per Q dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. P per Q di mana P merupakan kelipatan dari Q, di mana Q tidak boleh sama dengan 0. Dari gambar tersebut diperoleh 0 sama dengan 0/2, 1 sama dengan 2/2 atau 3/3, 2 sama dengan 4/2, dan 6/3, 3 sama dengan 6/2 atau 9/3, dan 4 8/2 atau 12/3. 3. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran P dikali Q per R dengan R tidak boleh sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa P dikali R plus Q per R. Catatan, P Q per R sama dengan P plus Q per R sama dengan P dikali R per R plus Q per R sama dengan P dikali R plus Q sama dengan per R. Contoh, nyatakan pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. 35/4. Penyelesaian. Cara pertama, 35/4 itu merupakan pembagian susun di mana 35 dibagi 4 itu 8 dikali 4 menghasilkan 32. 35 dikurang 32 sama dengan 3 sehingga
sisanya itu masih 3. Jadi 35/4 itu sama dengan 8 dikali 3/4. Cara kedua, 35/4 sama dengan 32/4 plus 3/4 sama dengan karena 32 dibagi 4 sama dengan 8, jadi 8 plus kita turunkan 3/4. 8 plus 3/4 sama dengan 8 3/4. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Apabila suatu pecahan biasa atau campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Dapat pula dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Sebaliknya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran dapat kita lakukan dengan menguraikan bentuk panjangnya terlebih dahulu. Contoh soalnya, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan desimal. 3/4. Penyelesaian. Cara pertama, 3/4 sama dengan 3 dikali 25 per 4 dikali 25 sama dengan 75/100, sehingga 75 dibagi 100 sama dengan 0,75. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75 bentuk desimalnya. Cara kedua yaitu kita pakai cara pembagian bersusun seperti itu. 6. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dan sebaliknya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan dengan mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 1000. Jika hal ini sulit dikerjakan, maka dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan semula dengan 1000%. Contoh soalnya, nyatakan pecahan-pecahan berikut dalam bentuk per mil. 17/20 dan 3/8. Penyelesaian. Untuk 17/20 sama dengan 17 dikali 50 per 20 dikali 50 sama dengan 850/1000 sama dengan 850%. 3/8 sama dengan 3 dikali 125 per 8 dikali 125 sama dengan 375/1000 sama dengan 375%. Operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu bagian 3 ya, operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan bilangan bulat, ubahlah bilangan bulat itu ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut sama dengan penyebut pecahan itu. Kemudian jumlahkan atau kurangkan pembilangnya sebagaimana pada bilangan bulat. Jika pecahan tersebut berbentuk pecahan campuran, jumlahkan atau kurangkan bilangan bulat dengan bagian bilangan bulat pada pecahan campuran. Untuk contohnya, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 2/5 plus 3 dan 1/4 dikurang 3. Penyelesaian. 2/5 plus
3 itu sama dengan 2/5 plus 15/5, sama dengan 2 plus 15/5, karena penyebutnya udah sama sehingga pembilangnya langsung dijumlahkan. 2 plus 15 sama dengan 17/5, sehingga sama dengan 32/5. Cara pertama untuk permasalahan kedua, 2 dikali 1/4 dikurang 3 sama dengan 2 dikurang 3 plus 1/4 sama dengan min 1 plus 1/4. Min 1 sama dengan min 4/4 plus 1/4 kita turunkan sama dengan min 3/4. Cara kedua, 2/4 dikurang 3 sama dengan 9/4 dikurang 3 sama dengan 9/4, karena min 3 itu senilai dengan min 12/4, maka langsung dikurangkan pembilangnya, sehingga 9 dikurang 12 sama dengan min 3/4. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan penyebut kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Contoh, tentukan hasil 3/7 plus 4/5 dan 2/2 dikurang 3/4. Yang pertama, KPK dari 5 dan 7 adalah 35, sehingga diperoleh 3/7 plus 4/5 sama dengan 15/35 plus 28/35 sama dengan 3/35 sama dengan 18/35. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat tertutup, di mana A dikali B sama dengan C. Dan sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Sifat distributif, perkalian terhadap pengurangan. A dikali B kurang C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Oh, ini sifat identitas. Sifat-sifat tersebut juga berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan. Artinya, sifat-sifat tersebut berlaku jika A, B, dan C bilangan pecahan. Perkalian pecahan. A. Perkalian pecahan dengan pecahan. B. Sifat-sifat perkalian pada pecahan. C. Inverse pada perkalian. Untuk mengalikan dua pecahan P per Q dan R per S dilakukan dengan mengalihkan pembilang
dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau dapat ditulis P per Q dikali R per S sama dengan P dikali R per Q dikali S, dengan Q dan S tidak boleh sama dengan 0. Inverse perkalian dari pecahan P per Q dan adalah Q per P, atau inverse perkalian dari Q per P adalah P per Q. Suatu bilangan jika dikalikan dengan inverse perkaliannya maka hasilnya sama dengan 1. Sifat-sifat perkalian pada pecahan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat tertutup A dikali B sama dengan C, dan sifat komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga, sifat asosiatif, di mana A dikali B dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Kelima, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, sama seperti yang di atas, bedanya cuma dikurang. Yang keenam, sifat identitas, di mana suatu bilangan bulat jika dikalikan 1 maka hasilnya itu sendiri, bilangan itu sendiri. Tiga, pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan P per Q dan R per S dengan Q tidak boleh sama dengan 0 dan R tidak boleh sama dengan 0. S tidak boleh sama dengan 0. Berlaku P per Q dibagi R per S sama dengan P per Q dikali S per R, di mana S per R merupakan kebalikan atau inverse dari R per S. 4. Perpangkatan pecahan. Untuk sembarang bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak boleh sama dengan 0 dan M bilangan bulat positif, berlaku P per Q dalam kurung di pangkat N, atau sama dengan P per Q dikali P per Q dikali P per Q M faktor. Dalam hal ini bilangan pecahan P per Q disebut bilangan pokok. Contoh soal, tentukan hasil pembagian bilangan berikut ini. 3 per 8 dibagi 5, 1 per 2. Yang kedua, 3 per 4 dibagi 1, 7 per 8. Penyelesaian. 3 per 8 dibagi 5,5 sama dengan 3 per 8 dibagi 11 per 2 sama dengan 3 per 8 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 per 11 sama dengan 3 per 44. Permasalahan kedua, penyelesaiannya Pak. 3 seperempat dibagi 1 7 per 8 sama dengan 13 per 4 dibagi 15 per 8 sama dengan 13 per 4 pangkat 1 dikali 8 pangkat 2 per 15 sama dengan 26 per 15 sama dengan 11 per 15. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Operasi penjumlahan
dan pengurangan sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Aturan tersebut juga berlaku pada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. D. Pembulatan dan bentuk baku pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan. Aturan pembulatan pecahan desimal. A. Apabila angka yang akan dibulatkan lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau angka di depannya atau di sebelah kirinya ditambah dengan 1. B. Apabila angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan dan angka di depannya atau di sebelah kirinya tetap. 2. Menaksir hasil operasi hitung pecahan. 3. Bentuk baku pecahan. E. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Pak Togar, seorang karyawan di sebuah perusahaan, setiap bulan ia menerima gaji Rp840.000. Dari gaji tersebut, sepertiga bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, dan 1/4 bagian untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya ditabung. Berapakah bagian uang Pak Togar yang ditabung? Dan berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Penyelesaian. Upah seluruhnya adalah 1 bagian, sehingga bagian yang ditabung sama dengan 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5 dikurang 1/4 bagian, sama dengan 60/60 dikurang 20/60 dikurang 12/60 dikurang 15/60 bagian. Sama dengan, karena penyebutnya udah sama, langsung dikurangkan. 60 dikurang 20 dikurang 12 dikurang 15 per 60 bagian. Sama dengan 13/60 bagian dari gaji seluruhnya. B. Bagian masing-masing kebutuhan sebagai berikut. Kebutuhan rumah tangga sama dengan 1/3 dikali Rp840.000 sama dengan Rp280.000. Untuk membayar pajak yaitu 1/5 dikali Rp840.000 sama dengan Rp168.000. Untuk biaya pendidikan anak yaitu 1/4 dikali Rp840.000 sama dengan Rp210.000. Sisa uang yang ditabung 13/60 kali Rp840.000 sama dengan Rp182.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kita tidak luput dari kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datang dari kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.